Peluang usaha pertanian di Indonesia ini sangat-sangat potensial karena Indonesia sebagai negara beriklim tropis, airnya melimpah, ya kan, tanahnya subur, ya kan. Harusnya Indonesia ini bisa menghegemoni dunia dengan pertanian gitu. Nah, makanya buat para generasi muda, yuk sama-sama nih kita terjun ke bidang pertanian karena bidang pertanian ini sangat-sangat prospek buat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan. Saya adalah petani bibit tanaman buah. Saat ini sedang menggeluti pembibitan tanaman buah anggur dan tanaman buah lainnya. Lokasi pembibitan ada di Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, tepatnya di Kampung Muara Beres. Untuk latar belakang keluarga, saya orang tua memang sudah melakukan kegiatan bertani pembibitan tanaman buah sudah 35 tahun yang lalu. Saya 7 bersaudara, hampir semuanya melakukan kegiatan pembibitan tanaman buah. Jadi anak petani, kemudian saudara juga semua sebagian besar jadi petani. Saya sendiri secara pendidikan bukan sarjana pertanian. Pendidikan S1-nya hukum, S2-nya juga hukum. Namun karena bertani ini sudah jadi yang kita lihat setiap hari di keluarga, makanya dengan secara nggak langsung kita memiliki pengetahuan dan keahlian atau kesukaan terhadap tanaman. Sebelum kita fokus di pembibitan tanaman buah, awalnya saya juga kerja, sempat ngajar jadi guru juga di SMP dan SMA, kemudian juga sempat kerja di kantor pengacara, sempat juga di kantor notaris. Namun pada akhirnya saya memutuskan untuk memilih usaha pertanian di bidang pembibitan tanaman buah ini menjadi fokus dan usaha utama saya. Karena memang secara prospek saya menganggap pembibitan tanaman buah ini kedepannya sangat-sangat prospek dan bisa setidaknya menghidupi saya dan keluarga. Awalnya dulu meski sambil bekerja, saya sudah usaha pembibitan. Jadi, tetapi belum fokus kita di pembibitan. Jadi sambil pembibitan tanaman anggur, sambil juga kita bekerja seperti itu. Nah, pada tahun 2020 awal, tepatnya bulan Januari, baru kita memutuskan untuk fokus di pembibitan tanaman. Sempat ngerasain masa-masa terendah, misalnya untuk cari gaji buat karyawan aja kita nggak nemu, ya kan. Sempat ngerasain untuk beli pupuk aja bingung, harus ngutang dulu, seperti itu. Nah, alhamdulillah dengan kita serius, fokus, ya kan, makin hari mulai makin membaik. Bahkan kita sudah mulai nih bisa investasi beli lahan, ya kan, untuk perluasan lokasi pembibitan. Untuk jenis atau varian anggur yang ada di kebun lapak bibit ini ada sekitar 50 varian atau 50 jenis. Tetapi yang umum atau yang paling populer atau yang paling banyak peminat itu kisaran ada di 20 sampai 25 jenis. Umumnya yang populer itu adalah jenis-jenis tanaman anggur yang memang mudah berbuah. Mudah berbuah, kemudian juga rasanya enak, tampilannya juga menarik, seperti itu. Untuk jenisnya ada jenis Jupiter, ada jenis Transfigurasi, ada Ninel, ada jenis Akademi.
ada Julian, Angelica, dan lain-lain. Untuk best seller yang paling laku itu jenis atau varian Jupiter, Transfigurasi, kemudian Ninel, kemudian Gospi, Academy, intinya jenis-jenis varian yang memang sangat-sangat mudah berbuah. Untuk perawatannya itu sama saja, tingkat kesulitannya sama, cuma memang mereka diminati karena rasanya enak dan kemudahan berbuahnya. Karena untuk yang tanam anggur saat ini kan masih kalangan pemula ya, penghobi. Nah, mereka tuh kalau terlalu lama berbuahnya jadi hilang semangatnya. Makanya mereka cari yang cepat berbuahnya, kemudian nanti selanjutnya baru mereka naik ke misalnya yang berbuahnya lebih lambat kayak gitu, supaya mereka tetap semangat dan mau tetap nanam seperti itu. Kenapa orang beli bibit di kebun lapak bibit? Karena bibitnya kita standarisasiin. Misalnya ukuran polybagnya kita pakai ukuran polybag khusus, ukuran 20 kali 35 yang kita pesan langsung ke pabrik. Tujuannya agar perakarannya lebih gondrong dan lebih bagus, sehingga tanaman ketika dipindah ke pot yang lebih besar atau dipindah ke lahan, pertumbuhannya akan lebih cepat karena perakarannya lebih bagus. Kemudian selanjutnya untuk tingginya, untuk ukuran tingginya kita minimal 50 cm. Jadi bibit yang kita jual itu minimal tinggi 50 cm. Kemudian kevalidan, jadi kita pastikan bibit-bibit yang kita perbanyak di sini dari indukan yang sudah berbuah, dari mata tunas atau entres yang kita dapat dari kebun lapak bibit sendiri dan dari komunitas-komunitas anggur yang memang sudah terpercaya seperti itu. Kemudian kalau beli bibit anggur di kebun lapak bibit ini, yang membeli secara online kita garansi hidup sampai ke lokasi. Jadi minimal maksimal 2 minggu setelah barang sampai mati kita ganti dengan yang baru. Untuk para pemula yang ingin tanam tanaman anggur, kita kasih promo nih, beli 2 bibit gratis pelatihan. Jadi kenapa? Karena menanam tanaman anggur itu sedikit berbeda dengan tanaman lainnya. Jadi kalau kita tanam anggur itu mesti ada bimteknya lah, supaya memudahkan mereka menanam, merawat sampai berbuah seperti itu. Jadi kita ada promo beli 2 bibit gratis pelatihan budidaya anggur di lahan pekarangan. Untuk teknik perbanyakan tanaman anggur bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, kita bisa langsung cangkok di pohon induknya. Kemudian juga kita bisa stek, jadi dari pohon anggur impor yang sudah batangnya ukurannya besar, warnanya kecoklatan, kita bisa stek langsung. Atau kita lakukan dengan teknik perbanyakan grafting. Nah, umumnya bibit-bibit yang dijual di pasaran dan di kebun lapak bibit saat ini kita menggunakan teknik perbanyakan grafting, karena itu mengkombinasikan antara anggur lokal dengan anggur impor yang kita datangkan dari luar. Anggur lokal itu perakarannya lebih bagus, sudah adaptasi dengan iklim tropis ya kan, sehingga perakarannya lebih kokoh. Kemudian karena anggur lokal itu rasanya asam umumnya, maka kita grafting atau kita sambung dengan anggur impor sehingga kita memiliki bibit tanaman yang secara perakaran kokoh dan sudah adaptasi dengan iklim tropis. Kemudian secara buah juga buahnya manis, tampilannya menarik, warnanya pun beragam tergantung dari jenisnya. Untuk menanam tanaman anggur agar hasilnya bagus, buahnya bagus ya kan, dari awal kita sudah perhatikan misalnya media tanamnya.
Media tanamnya harus sesuai dengan tanaman anggur. Anggur itu tidak mau media tanam yang tidak mudah meresap air atau media tanam yang tidak poros. Jadi kalau kita siram, media tanamnya harus tidak terjadi endapan air. Airnya langsung ngalir seperti itu. Nah, biasanya kita gunakan media tanam sekam bakar, sekam mentah, pupuk kohe atau pupuk kandang, kemudian tanah. Kemudian selain itu, anggur itu tidak mau ditanam di tempat yang langsung kena hujan. Jadi mau nggak mau kita tanam anggur harus pakai naungan. Kemudian untuk perawatannya biasanya seminggu sekali kita lakukan penyemprotan insek dan fungi. Kemudian juga kita nanti belajar teknik pemangkasannya atau pembentukan percabangannya. Nah, untuk lebih jelasnya, buat semua pemirsa Gen Bajo yang ingin tanam anggur, kita kasih kemudahan di Kebun Lapak Bibit dengan promo beli 2 bibit anggur gratis pelatihan. Jadi nanti disitu dibahas tuh mulai dari media tanam, perawatan, percabangan, termasuk greenhouse-nya juga. Jadi insya Allah kalau ikut BIMTEK ini atau pelatihan ini, 5-6 bulan dia sudah bisa membuahkan tanaman anggur. Kekeliruan kita selama ini bahwa kita menganggap bahwa anggur itu lebih cocok di tempat yang dingin ya. Padahal justru sebenarnya tanaman anggur itu lebih mudah perawatannya ketika kita tanam di tempat yang panas. Karena apa? Kalau ditanam di tempat panas, tingkat kelembabannya lebih rendah sehingga serangan terhadap penyakit atau jamurnya akan lebih rendah juga. Dari bibit yang ukuran 50 cm tadi kita tanam itu biasanya usia 5-6 bulan dia sudah mulai keluar bunga. Kemudian kalau panennya 3 bulan selanjutnya. Jadi dari keluar bunga 3 bulan atau 110 hari baru dia panen gitu. Berarti sekitar 9-10 bulan dia sudah panen buah. Untuk anggur sendiri dia terus-menerus. Terus-menerus ya kan. Biasanya 1 tahun itu 2 kali panen. 1 tahun 2 kali panen, bahkan bisa dibikin 3 kali panen. Tapi umumnya kita bikin 2 kali panen karena ada masa kita kasih pohon itu untuk tumbuh subur dulu. Setiap pohonnya tergantung rambatannya. Jadi semakin besar rambatannya, kilogramnya semakin banyak gitu. Tapi umumnya biasanya 15-20 kg per pohon. Di Kebun Lapak Bibit, harga bibit anggurnya 125.000 per pohon. Semua varian untuk ukuran tadi di polybag 20 x 35, ketinggian minimal 50 cm. Kita jual ada juga ke pedagang ya kan, jadi sebagai grosir, kemudian juga kita jual langsung ke konsumen melalui online. Nah, umumnya pembelinya ini masih kalangan penghobi yang tanam tanaman anggur di pekarangan. Ada juga beberapa yang memang kita kerjakan untuk skala kebun, tapi memang jumlahnya masih lebih banyak yang tanam di lahan pekarangan. Karena anggur itu sendiri dengan lahan 35 meter persegi, kita bisa produksi 1.200 bibit anggur. Nah, tinggal dari awal kita belajar teknik perbanyakannya, ya kan. Kemudian kita buat naungan atau greenhouse-nya, ya kan. Nah, setelah itu teman-teman bisa produksi bibit anggur di rumahnya sendiri dan bisa langsung jualan bibit anggur sendiri. Jadi untuk usaha pertanian ini sendiri dia itu bernilai investasi. Maksudnya gini, jadi kalau kita bikin bibit yang 50 cm harganya 125.000. Kemudian kita rawat 3-4 bulan atau 3 bulan, dia jadi semi indukan tuh, tingginya bisa sampai 3 meter dan itu sudah kita jual di harga 400.000. Jadi dalam waktu 3-4 bulan yang tadi harganya 125.000 bisa jadi harga 400.000 gitu. Nilai investasi di situ. Selain juga kalau kita usaha pertanian, tentu kita kan lahannya bisa sewa, lama-kelamaan juga kita bisa beli sendiri ya kan. Nah, lahan yang
kita beli sendiri, kita miliki juga bisa jadi nilai investasi dengan kenaikan harga lahan tersebut. Dekat dengan sekender. Ya, dekat dengan pangkal. Nah, ini udah kita Untuk tunggu saat sampai ini rata-rata kalau dari bibit anggur kita keluar tuh per bulan 500 pohon. 500 pohon per bulan. Itu rata-ratanya. Ya rata-rata. Omset nih Pak. Omset berapa nih Pak? Kira-kira per bulan. Omset tinggal dikali aja. Ya omsetnya kisaran kalau di rata-rata 60 sampai 70 juta lah. Dari bibit anggur ya, alhamdulillah. Fokus di pembibitan anggur itu 2 orang. Yang lain urus pembibitan tanaman buah lainnya. Karena kita di sini bukan hanya anggur aja. Kemudian apa sih yang didapat? Di sini kita juga ada belajar bareng digital marketing lah ya, jual tanaman secara online. Kemudian juga teman-teman bisa belajar di sini grafting anggur, ya kan, perawatan anggur, ya kan. Semua kita ajarin tuh dari awal bikin bibit, perawatan bibit, pembesaran tanaman sampai dengan pembuahannya kita ajarin juga seperti itu. Misalnya gini, seringkali kita lihat para pekerja atau karyawan itu baru mikirin bisnis itu setelah sebentar lagi mau pensiun. Misalnya 2 atau 4 tahun lagi mau pensiun, dia baru mikirin tuh, ya kan, wira swasta tuh. Nah, saya bilang ke mereka, teman-teman ini kalau setara dari sekarang, ya kan, berbisnis, berwira swasta, tentu tingkat pencapaiannya akan tinggi tuh, ya kan, karena gagal jatuh bangunnya kesempatannya lebih lama ketimbang nanti pas mau pensiun baru mikirin wira swasta gitu kan. Nah, daripada mikir wira swasta nanti, mendingan lebih baik start dari sekarang sehingga tingkat kesuksesannya akan lebih tinggi seperti itu. Kendala dari usaha pembibitan tanaman anggur ini sendiri, pertama ya karena ini terbilang baru ya, kita juga masih cari-cari ilmunya ya kan, seperti itu. Sehingga kita pernah ngalamin dulu tanam semi indukan ada 500 pohon, nggak pakai greenhouse karena kita belum tahu, ya kan. Akhirnya dari 500 pohon yang hidup sisa tinggal 200 pohon. Itu pun keburu terselamatkan karena kita buru-buru bikin greenhouse, yang 300 pohonnya mati, ya kan gitu. Terus juga sering kita tahu-tahu dadakan ngalamin ada serangan hama ulat, daunnya hancur semua, ya kan, ada serangan jamur. Ya intinya sih lebih kendalanya ke dari teknik perawatannya yang memang kita harus terus belajar seperti itu. Untuk delivery ya ini memang beda jualan benda mati dengan benda hidup ya. Anggur ini dia misalnya pengirimannya batas waktunya paling lambat 1 minggu atau 8 hari tuh, dia nggak boleh. Nah, makanya kita benar-benar harus milihin kargo atau ekspedisi yang memang pas, yang cepat untuk daerah yang kita tuju seperti itu. Untuk packing bibit tanaman anggur sendiri di kebun lapak bibit, kita pakai packing kayu, kita tutup rapat, makanya kita berani garansi. Jadi insya Allah packing yang kita lakukan pada bibit tanaman anggur yang kita akan kirim itu sudah benar-benar kuat, kokoh, dan rapi sehingga bibit sampai tujuan itu akan selamat. Karena apa kita packingnya kuat dan rapi dan kokoh? Karena kita garansi bibitnya sampai tujuan harus selamat. Penjualan kita untuk di dalam negeri hampir semua daerah di Indonesia selama dijangkau dengan ekspedisi pengiriman kita sudah kirim sampai ke Papua, ya kan, ke Maluku juga, ke NTT juga kita pernah kirim seperti itu. Ke Aceh sering juga kirim gitu. Ekspor ada teman-teman yang memang ekspor, kita yang supply bibitnya ke Malaysia, Singapura, kemudian juga ke Filipina, ke Brunei Darussalam. Ngambilnya dari sini. Ngambil bibitnya dari sini. Kalau dari kami ya kita berharap sesama kita ini berkompetisi secara positif gitu ya. Artinya kita sama-sama saling meningkatkan kemampuan dan kapasitas di antara petani, sehingga misalnya kami di Bogor
sesama petani Bogor saling berkompetisi, saling bekerja sama untuk meningkatkan kemampuan kita sebagai petani, sehingga nanti akan menaikkan taraf kemampuan petani di Bogor, sehingga nanti Bogor bersainglah lagi berkompetisi dengan Salaman, dengan Majalengka, sehingga nanti kita saling berkompetisi, kemampuan dan kompetensi terus meningkat, sehingga pertanian Indonesia makin lama akan terus meningkat dan makin maju seperti itu. Ya sebenarnya kan setiap bidang usaha itu dapat membawa kita pada kesuksesan, ya kan? Nah kalau kita ingin sukses, kita harus sungguh-sungguh gitu. Nggak ada orang sukses itu ya nggak sungguh-sungguh gitu. Nah semakin cepat kita pilih bidang bisnis atau bidang usaha yang kita jadikan jalan kita untuk sukses, itu semakin bagus gitu, karena kita akan semakin fokus pada bidang usaha tersebut, ya kan, sehingga kesuksesannya akan lebih cepat gitu. Nah makanya kita ada istilah nih kalau bisnis, kita nih harus cepat-cepat bakar kapal gitu. Nah, seperti kami di sini ya, kita udah bilang bahwa kita nih harus sukses dengan usaha pertanian ini, nggak ada cara lain lagi untuk kita sukses. Sehingga kalau kita temukan kesulitan, temukan kegagalan, kita tidak akan berpikir tuh, mikir usaha yang lain-lain, nggak ada. Justru kita akan berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dan persoalan di bidang usaha kita gitu. Nggak ada pilihan lain lagi bagi kami nih, kita sukses dengan jalan ini seperti itu. Apapun usahanya seharusnya kita berpikir seperti itu. Jadi kita tidak akan lagi berpikir untuk pindah usaha lain lagi, mulai dari nol lagi, ya kan? Pindah lagi, mulai dari nol lagi. Kapan lagi kita mau suksesnya kalau terus pindah-pindah gitu. Tapi kalau udah kita tentukan pilihan kita misalnya di usaha pertanian, ya kan? Kita ketemu masalah, ketemu kendala, ketemu kesulitan, kita akan hadapi dan kita cari solusinya. Apalagi kita ini udah punya anak, punya istri, ya semua sudah ada rezekinya gitu. Apapun usaha kita, kalau baik bekerja ataupun wira swasta, kalau kita sungguh-sungguh mengerjakannya, pasti ada rezekinya. Pasti bisa mencukupi kebutuhan kita gitu. Nah, tinggal kita harus realistis nih dengan kondisi kita gitu kan, dengan kondisi kita ya kan. Paling enggak sih bagusnya sudah ada perputaran baru yang kalau kita seriusin sebenarnya bisa makin gede tuh pendapatannya seperti itu. Jadi sudah misalnya kalau mau jual bibit anggur nih sudah ngerasain closing, oh 1 kali 2 kali, oh ternyata ritmenya seperti ini nih. Kan tinggal kita pindah fokusnya ke sini, kan udah ketahuan tuh, ya kan? Udah apa namanya sudah pasti tinggal jadi pengulangan aja kayak gitu. Saya sendiri harapan ke depan bisa jadi agrowisata kampung pembibitan gitu. Nah ini saat ini kita punya lahan nih sekitar 8.000 meter, kita lagi berusaha untuk melakukan perluasan yang harapannya ke depan kita bukan hanya jual bibit tapi juga ada agrowisatanya seperti itu. Jadi biar di sini nih jadi sentral pembibitan juga gitu. Walaupun saat ini memang sudah jadi kampung pembibitan gitu. Lebih tertata lagi, jadi orang datang ke sini nggak hanya ngelihat bibit, belanja bibit, tapi juga mereka ada nilai nilai wisatanya lah datang ke sini. Harapannya ke depan seperti itu. Terima kasih kepada seluruh pemirsa Gen Bajo yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe channel Gen Bajo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulang aja. Apa lagi? Ini air perlu ini dulu, ganggu Pak. Ada yang perlu ditambahkan lagi?